Hai, perkenalkan nama saya Ralan Billy Fidelli dari Pendidikan Ekonomi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi riba dalam Islam. Definisi 1. Pengertian secara bahasa. A. Bertambah, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. B. Berkembang atau berbunga, yaitu membungangkan harta, uang, atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. C. Berlebihan atau menggelembung. 2. Pengertian secara istilah. Riba adalah akad yang terjadi dalam penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syarat atau terlambat salah satunya. Macam-macam riba. Riba al-fadal adalah riba yang terjadi akibat kelebihan dua pertukaran barang sejenis. 2. Riba nasi'ah adalah riba yang berlipat-lipat ganda terjadi akibat pengunduran waktu. 3. Riba karat adalah riba yang terjadi karena hutang piutang dengan pembayaran yang dilebihkan. 4. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Hal-hal yang menimbulkan riba. 1. Tidak sama nilainya. 2. Tidak sama ukurannya menurut syarat baik timbangan, takaran maupun ukuran. 3. Tidak ada tunai di majelis akad. Sebab haramnya riba. Allah mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara batil, menyebabkan kemalasan, menghilangkan perbuatan baik atau tolong-menolong. Ayat riba tahap pertama. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zaman zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan mendekati kepada Allah, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan atau pahalanya. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam memberikan balasan yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang memakan makanan yang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tahap ketiga yaitu riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."
tahap terakhir. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat yang terakhir diturunkan menyangkut riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.